aliran rasanya disampaikan apa yang mereka rasakan ketika bagi makanan gitu, apakah ini pengalaman hal yang gitu lagi bisa bukan lagi materi yang tadi kan waktu di grup kan sempat kalau bisa ada materi yang kita sampaikan sebelum bukber misalnya kalau kita mau makan di luar atau yang lain. Jadi kalau ini kita makanannya udah siap tapi apa namanya kitanya langsung praktek dulu gitu. Jadi materinya justru dari apa yang mereka rasakan terus baru dari kita besar atau yang lain menyampaikan gitu. Ternyata dari Islam tuh gini. Kalau mau collab sama kayak putih masuk keluar dana karena memang udah ada dana kan, memang sudah itu udah 2 tahun berjalan, ini ketiga maunya. Jadi kemarin sudah sama kayak ini juga kayak putih. Oh ya kemarin baru ini PK. Ya, ini kan mau itu. Ya maksudnya versi 2. Untuk kayu putih jadi itu pun yang masih kan kita kan udah PJ tuh kalau misalnya mau jadiin buat kita apa saya bilang nanti yang PJ-nya ke kita nanti bagi-baginya kan yang pengen bisa tapi pesan paling sih kebayang sih makanan itu juga nanti buat kita gitu. Jadi kalau tadi kan kita gitu kalau misalnya kita di internal Satgas itu kita punya dana, uang itu kita alokasikan buat buka juga kita juga orang kayak gitu nanti kita pakai tambahan aja ya bukan buat kitanya doang kalau yang untuk orangnya jadi kan masih di situ karena kan kita kan bagi-bagi ke orang yang nggak dikenal kan gitu di jalan gitu biasanya tapi kalau kita sana mau belakang ini kali bangunan barat sampai asmi sananya itu asmi penongkelan ya mana pacuan kuda penuh terus ya terus kita punya dana masih kemarin sisa kan ya masih sisa. Jadi kalau misalnya ini ya alhamdulillah banyak alternatif kan. Tapi kalau ke DPR nanti nggak ini ya mereka kan berarti gabung sama teman-teman DPR ya beda pasti anak-anak itu kan ibu-ibu yang hari itu saya minta aja jadi tidak 1-2 orang isinya tetap kita yang iya kita semua tetap ada ibu-ibu yang lain maksudnya kalau boleh kalau misalnya kayak putih ngasih nih boleh nggak yang ngebagiin kita aja gitu misalnya jadi anak-anaknya boleh ngebaginya sambil bungkus-bungkus makanannya kalau beli kuenya sendiri juga mau bikin kuenya juga alhamdulillah hari itu yang penting kita ada dananya dananya itu dikumpulin memang belum sih baru keluar klien buat tahun ini cuman pas 2 tahun ini full sebelumnya 2 hari terakhir ya. Sayang banget kan dari awal itu kan bilangnya besar banget pahalanya ada orang yang cuma bisa ngasih uang ada yang cuma bisa bikin kue itu kan semua jadi ada yang bisa cuma ngasih tenaga doang masya Allah banget sampai gue beli masih dapet gitu sama minum sama kurma iya kalau hari Jumat sedekah Jumat jadi nasi lanjutin sedekah Jumat kan kalau kayak putih setiap Jumat sedekah Jumat nasi muter-muter aja muter-muter bagi tujuan bagi tukang baju itu seru deh Insya Allah kayaknya saran sih kita punya tambahan yang versi pure dari kita kita yang maksudnya ada satu maksud kita pengen kita jadi ada khasnya jadi di hari itu ada khasnya di sentuhannya Satgas boleh juga yang apa versi ya bukan versinya yang dari kitanya gitu stiker doa-doa atau apa namanya buka puasa atau sahur aja oke yang keutamaan puasa stiker itu kalian yang udah aja berarti mandiin makin gemoy
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada teman-teman semuanya, kakak-kakak yang sudah menyediakan waktunya untuk Insya Allah kita seperti minggu lalu ya, kita sedikit akan membahas ini tujuannya itu untuk membantu sharing untuk kita semua antara saya dengan kakak-kakak dan juga bentuknya sharing session. Jadi nanti kita membahas tentang karena si buku atau materi baku itu belum diturunkan dari wilayah. Jadi mau kemarin saya sempat nanya ke wilayah juga, dicari di Google segala macam maksudnya gitu. Jadi apa namanya materi siap tidak siap gitu. Jadi makanya saya tuh pengennya jadi sebelum penyampaiannya kita siapin materinya untuk nanti ketika disampaikan itu tidak langsung gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan sedikit membahas tentang surat Al-Duha seperti yang ada di situ. Sebenarnya materinya itu tentang apa menghafal surat Al-Duha dulu, surat Al-Duha sampai KKP PA itu kan. Jadi kita langsung lompat ke surat Al-Duha aja karena hafalan tentang surat Al-Duha sampai anak itu kan nanti diberikan kepada peserta masing-masing gitu kan. Jadi ini udah direkam, harusnya direkam. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi surat Ad-Duha ini ada di juz 30. Saya akan menjelaskan sedikit apa yang Allah bicarakan dalam surat Ad-Duha ini sebenarnya sedikit memukau ya, karena hampir semua surat-surat yang dimulai dengan wawul qasam. Jadi kalau kakak perhatikan surat Ad-Duha itu dimulai dengan sumpah. Hampir semua surat-surat yang dimulai dengan sumpah itu dalamnya ada hal-hal yang penting. Fajr wal asr, jadi semua kalau namanya dalam apa namanya ilmu nahu, semua surat-surat yang dimulai wal qasam dengan sumpah itu berarti ada sesuatu yang penting yang ingin Allah highlight di dalamnya. Ya. Nah, diantaranya memang untuk dipersiapkan untuk kita sendiri. Jadi surat Ad-Duha ini dimulai dengan nanti walaupun terjemahan nanti saya minta surat Ad-Duha aja saya baca sedikit. Wadduha wal laili saja mawadda'a rabbuka wa maqala sampai nanti yang nanti terjemahannya. Teman-teman, jadi dia diturunkan di awal Rasulullah baru menerima wahyu pertama. Jadi surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, terus kemudian turun surat Al-Mudaththir, terus Al-Muzammil. Jadi emang setelah Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW itu tuh beruntut, jadi turun terus-terusan turun sampai hampir tidak ada jeda, hampir setiap harinya itu turun wahyu kepada Rasulullah SAW sampai 40 hari tanpa nonstop. 40 hari nonstop itu wahyu turun terus-terusan tuh. Setelah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq turun, terus kemudian surat full, terus turun surat Al-Mudaththir full, terus Al-Muzammil full, terus-terusan sampai 40 hari. Karena turun itu terus-terusan, Nabi itu salah manusiawi itu merasa capek, jadi exhausted, berat karena emang pressure fisik dan pressure psikis ketika wahyu diturunkan.
Bahkan kadang-kadang dalam sebuah itu bilang kalau wahyu ketika turun ke Nabi itu keringetan, bahkan dalam cuaca lagi dingin banget. Nabi itu keringetan, badan itu sekujur tubuh basah sama keringat. Dalam kondisi lagi cuaca dingin banget, saking pressure-nya, pressure dari psikisnya, pressure dari fisiknya gitu, harus menerima wahyu. Nah, jadi ketika 40 hari itu tuh terus-terusan setiap harinya tuh. Tidak ada istirahat sampai akhirnya manusiawi Nabi itu sakit. Sakit karena terus-terusan menerima wahyu dalam mudasir. Ketika Al-Muzammil kan Allah bilang ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila. Jadi perintah untuk Allah kepada Rasulullah SAW tentang tahajud pada saat itu. Ketika surat Al-Muzammil turun, perintah untuk menjalankan surat tahajud. Setelah surat Al-Muzammil turunkan, Nabi itu tidak pernah berhenti surat tahajud tiap malam. Terus-terusan tiap malam sampai setiap malam. Jadi proses atau saat Nabi Rasulullah SAW itu istirahat adalah ketika malam hari dan dia harus berdoa kepada Allah. Jadi saat istirahat itu bukan bertidur. Rasulullah istirahat itu ketika dia lagi sholat qiyamul itu. Cara dia beristirahat secara roh dan fisiknya adalah justru ketika dia beribadah kepada Rasulullah berhenti, dan Nabi pun tidak pernah berhenti untuk sholat tahajud setiap malamnya. Tentu saja manusiawi, Nabi itu pun jatuh sakit pada saat itu. Sebenarnya bukan sakit, lebih ke capek. Jadi capek dan Nabi butuh istirahat. Nah, jadi setiap malam setiap malam ketika Nabi melakukan sholat tahajud itu orang-orang Quraisy itu setiap malam mereka datang ke Ka'bah ini mendengarkan apa yang Rasulullah SAW baca dari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu teman-teman punya sifat bahkan dalam sebuah riwayat itu Nabi bilang bahwa ayat Al-Quran itu bersifat seperti sihir. Makanya ada kitab ada kitab namanya Al-Jazul Quran Al-Jazul Qurani, silsilatul Al-Jazul Qurani. Nah itu tuh membahas tentang sihir-sihir, tapi bagaimana Al-Quran bisa membuat orang terpukau dengan ayat-ayatnya. Karena seperti yang saya bilang minggu lalu kan Al-Quran itu diturunkan mujizat yang berkaitan dengan kesehatan, karena memang saat itu Yunani lagi full powernya dengan dunia kedokteran. Quraisy itu sangat amat jago tentang ilmu kesusastraan. Jadi kalau misalnya dibilang syair, ilmu syair. Jadi makanya orang-orang kita menyebut kata jahiliyah itu bukan artinya bodoh, zaman kebodohan. Cuman maksudnya kebodohan mereka untuk menangkap apa yang Allah berikan kepada mereka. Jadi jahiliyah itu bukan kebodohan bukan bodoh kognitifnya, tapi memang bodoh karena mereka itu tidak bisa melihat yang hak dan yang batil. Maka disebut jahiliyah itu. Jadi bukan kebodohan karena mereka menyembah sesuatu selain Allah, gitu kan. Kebodohan itu jahiliyah. Jadi pada saat itu mereka tuh orang pintar, orang jahiliyah tuh. Karena mereka tuh punya manuskrip kitab sebelum Al-Quran turun. Mereka punya kitab Israiliyat, mereka punya Injil yang sudah turun sebelumnya. Mereka bahkan ketika Rasulullah SAW ketika pertama kali diturunkan surat Iqra, itu kan Nabi disuruh sama Khadijah untuk pergi ke Nawfal bin Warakah gitu kan. Warakah bin Nawfal untuk meminta petunjuk, karena dia itu seorang ulama di sana, ulama Nasrani pada zamannya. Nah, pendeta. Artinya bahwa mereka itu orang pintar. Nah, makanya ketika Al-Quran diturunkan, saking pintarnya mereka orang Quraisy dalam bersyair, makanya Al-Quran turun berbentuk kitab sastra yang punya nilai sastra tertinggi, literasi tertinggi di dunia, bahkan sampai saat ini. Jadi alasan orang tanya kalau misalnya Al-Quran itu kenapa sampai diturunkan dalam bahasa Arab, karena tidak ada bahasa yang mampu merepresentasikan apa yang Allah bilang dalam Al-Quran, cuma bahasa Arab. Jadi cuma bahasa Arab yang makanya orang tuh bilang, bagaimana saya bisa memahami Al-Quran dengan bahasa Arab, tidak ada cara lain. Jadi karena bahasa Arab itu mampu merepresentasikan
apa yang sesuai dengan apa yang Allah mau. Itu bahasa Arab doang yang mampu. Nanti akan saya jelaskan ke depannya dan kenapa sampai Allah itu memilih bahasa Arab. Oke, jadi setelah itu, jadi terputusnya wahyu turun karena Nabi tidak melanjutkan sholat lailnya dengan istirahat. Jadi tidak ada tuh, mereka datang ke Ka'bah untuk mendengarkan Nabi baca Al-Quran, tapi nggak ada Nabi, tidak ada terdengar sayup-sayup Al-Quran tuh. Akhirnya mereka pulang nih kok tidak ada bacaan dari Rasulullah ya. Jadi tersebar kabar di antara mereka. Mereka bilang, wah, kayaknya sudah selesai masa kejayaan Muhammad. Kayaknya wahyu sudah tidak turun lagi kepada Muhammad. Mereka bilang gitu. Kayaknya Tuhannya Muhammad sudah meninggalkan dia. Mereka bilang. Kayak wahyu sudah turun ke Muhammad. Kayaknya mereka bilang Tuhannya Muhammad sudah meninggalkan Muhammad. Mereka bilang bahwa Tuhan Muhammad telah memilih atau menunjuk orang lain untuk menjadi nabi pengganti Rasulullah, Nabi Muhammad. Mereka bilang juga bahwa Nabi Muhammad, Tuhannya Muhammad telah marah kepadanya, makanya dia tidak memilih Muhammad untuk memberikan wahyu lagi kepadanya. Jadi ini asumsi yang muncul di antara mereka. Nabi tidak tahu. Jadi muncul sampai tersebar luas di kalangan Mekah pada saat itu. Istrinya Abu Lahab. Iya, Abu Lahab yang menyebarkan itu. Sampai tersebar. Iya. Dia nggak tahu, cuma asumsi doang, dan akhirnya sampai tersebar luas sampai di kuping Rasulullah SAW, sampai di kuping Nabi. Teman-teman tahu, Nabi tuh sedih banget dengan itu. Jadi teman-teman tahu. Jadi iblis itu ketika berbisik kepada Rasulullah itu tidak mempan. Nabi itu bisa tahu ini bisikan setan, Nabi bisa langsung di counter. Tapi omongan orang itu masuk ke hati Nabi. Makanya orang tuh ketika bilang kata-kata itu seperti sayatan pedang, itu tuh benar. Bahkan Rasulullah pun kita disuruh jaga lisan, itu seperti itu maksudnya. Karena kata seorang Rasulullah itu tuh ketika mendengarkan perjulidan tentang dia, itu sakit hati maksudnya. Jadi Nabi itu bukan sakit hati. Jadi Nabi itu overthinking setelah kabar itu sampai ke Rasulullah. Nabi itu bukan overthinking karena ucapan mereka, selain karena ucapan mereka bikin sakit, tapi Nabi overthinking itu karena itu kemudian terpengaruh. Nabi itu jadi berpikir seperti ini. Apa iya ya, jangan gara-gara kesalahan saya Allah itu tidak menurunkan wahyu. Jadi bukan Nabi itu bukan bikin bahwa bukan bikin orang lain, bahwa karena dia sendiri. Dia tuh melihat ke refleksi dirinya sendiri. Bahwa apa iya jangan-jangan karena kesalahan saya, karena dosa yang saya perbuat ini, sampai akhirnya Allah tidak mau menurunkan wahyu lagi. Jadi itu sampai yang membuat, jadi Nabi itu sempat overthinking, sedih karena hal itu. Akhirnya ketika saat sedih mulai memuncak perasaan sedihnya, Jibril datang turun memberikan klarifikasi lah, tentang suratnya apa ya. Nah, turunlah surat ini full wadduha, itu kan, wadduha demi waktu duha, itu kan. Waktu duha ini sebenarnya kalau misalnya diibaratkan tuh, kalau misalnya kita lihat dalam bahasa Arab tuh, waktu duha itu waktu di mana, jadi dulu kalau misalnya di Arab Saudi itu onta kalau misalnya ketika malam hari mereka tidur di tengkurap. Jadi ketika matahari naik, waktu duha naik, itu mereka tuh si unta-unta itu belum beranjak dari tidurnya. Mereka baru mulai beranjak dari tidurnya itu ketika tanah padang pasir itu udah merasa hangat, perutnya mereka hangat, baru mereka berdiri. Nah, itu waktu duha. Jadi si unta berbangun dulu. Iya betul. Jadi ketika matahari sudah menghindari tanah pasir ini, mereka sudah mulai hangat tubuhnya, baru mereka angkat. Nah, itu orang-orang menyebut itu waktu duha. Jadi lihat dari situ tak jamnya ketika waktu duha. Jadi kalau misalnya kita lihat artinya di situ kan demi waktu ketika matahari sepenggalah naik ya sebenarnya. Oke. Jadi ketika diturunkan Allah bilang wadduha kepada Rasulullah wal laili idza saja. Dan demi malam apabila telah sunyi. Jadi Allah bilang wadduha. Allah bersumpah demi waktu duha. Jadi teman-teman tahu waktu duha Allah kenapa bersumpah dengan waktu duha? Saya akan sedikit menjelaskan sedikit dari perspektif bahasa ya. Jadi waktu duha ini teman-teman
di di surat sebelumnya Allah tuh kan bilang Allah bersumpah. Sebenarnya kan Allah by the way betul. Sebelumnya Allah ya. Surat sebelumnya. Ya lain betul. Allah kan. Setelahnya. Ya. Kalau dari sini Sebelumnya. sebelumnya Sebelumnya kan Allah. Jadi kalau teman-teman lihat di surat Ad-Duha Allah bilang wad-duha wal laili idza saja. Demi waktu duha dan demi malam. Betul. Di surat Allah yang sebelumnya Allah bilang kebalikannya. Demi malam terus kemudian wan nahari idza tajalla. Jadi Allah bersumpah di surat Al itu demi malam dulu baru siang. Di surat Ad-Duha Allah bersumpah demi siang terus kemudian malam. Kan? Jadi waktu duha ini adalah waktu yang sebenarnya kalau dalam riwayat itu dijelaskan waktu terbaiknya siang. Kalau waktu terbaiknya malam itu kan ketika malam ya. Betul, kita sepakat dan para umat sepakat bahwa waktu terbaik ketika malam hari adalah ketika malam. Terakhir. Iya. Terakhir betul sebelum waktu subuh. Nah, waktu terbaik siang hari, jadi Allah bersumpah demi waktu duha, dan waktu ini tuh betul-betul sesuatu waktu yang sempit setelah waktu fajar. Jadi waktu fajar adalah waktu yang membuka kehidupan, sesuatu yang makanya Allah bersumpah dalam surat Allah bilang bukan surat fajar, Allah bilang wasubhi idza tanaffas. Jadi kan ada ulama yang bilang apa pertanyaannya seperti ini, pertanyaan filsafil lagi nih. Apa yang sesuatu yang Allah ciptakan bernafas tapi hidup? Iya, karena sesuatu yang bernafas tapi hidup gitu kan, itu kan. Iya, Allah bilang bertanya, apa sih yang Allah ciptakan bernafas tapi tidak hidup? Orang atau sampai akhirnya ditemukan jawabannya bahwa waktu subuh, waktu fajar. Karena Allah bilang kan wasubhi idza tanaffas, dan jadi waktu subuh ketika dia bernafas. Ya kan? Jadi maksudnya apa? Ini terkait dengan surat Ad-Duha ini. Jadi ketika waktu fajar itu adalah ketika waktu dimulai kehidupan. Waktu subuh adalah waktu ketika dimulai kehidupan, orang tuh mulai bernafas kembali setelah mereka dimatikan oleh Allah. Kan itu kan dia kan mati kecil kan. Orang dimatikan ketika waktu fajar, mereka hidup kembali memulai segala macam sesuatu. Itu di mana semua manusia, semua makhluk sibuk dengan kehidupannya. Kalau kata para ulama bilang ghalibat dunia alaihim. Jadi waktu duha adalah waktu di mana dunia menyibukkan semua makhluk. Waktu duha. Jadi startnya di fajar, mulai aktif riwahnya itu adalah ketika waktu duha. Waktu di mana dunia menyibukkan semua makhluk. Jadi orang-orang tuh udah mulai jam-jam itu kan jam-jam duha itu kan orang mulai beberes, orang mulai jalan, ada yang OTW kantor, kena macet, kena klakson, ada yang di rumah tuh mulai bersih-bersih, mulai rapi-rapi. Karena matahari lagi bagus-bagusnya gitu kan, lagi cerah-cerahnya. Akhirnya mereka memilih untuk beres-beres. Nah, ketika dunia lagi mengalahkan segala macam makhluk ketika waktu ini, ada orang-orang Allah memilih waktu yang paling sulit ini adalah waktu terbaik. Karena waktu ini adalah waktu yang paling berharga, di mana Allah justru memberikan segala macam karunia-Nya di sini. Kita tahu sholat duha ini kan penggantinya banyak banget ya. Maksudnya dia mengganti sedekah, dia mengganti sholat tahajud, dia pun mengganti jual beli kita dengan Allah untuk membeli kapling di surga nanti. Jadi setiap rakaat sholat duha tuh ada ganjarannya, dan dia tuh punya waktu yang limit gitu maksudnya. Nah waktu yang ini justru orang tuh lagi sibuk-sibuknya. Emang sunnatullah seperti itu, sama seperti sepuluh terakhir tuh kan, ketika waktu yang limit cuma sedikit ini, justru pada saat itulah semua orang bersibukkan dengan dunia. Iya, persiapan lebaran, justru Allah ya mudik. Tapi malah dikasih waktu terbaik ya. Iya. Gitu jadi gimana ya? Itu sunnatullah. Itu mudik ya. Itu sangat bertabrakan gitu Betul, ya. makanya saya bilang itu sunnatullah. Sunnatullah yang Allah berikan untuk supaya membuat manusia itu tahu untuk melatih bahwa manusia tahu bagaimana cara memilih prioritas mereka. Karena gini teman-teman, kadang-kadang orang tuh bilang bahwa kita nih soleh gitu kan, berdoa supaya kita menjadi soleh, tapi kita tuh tidak tahu bahwa kriteria soleh itu adalah kita memprioritaskan sesuatu untuk Allah dibanding diri kita sendiri. Saya contoh seperti ini. Bagaimana? Allah. Ya. Malah dari jujur-jujur sih, Mas. Jadi, ya. iya betul. Jadi orang tuh berpikir. Jadi standar saya memberikan orang banyak. Waktu orang banyak saya baca kitab, ada ulama yang menjelaskan standar orang itu soleh seperti apa.
Jadi kan kita tuh bilang kita tuh harus menjadi orang yang balance antara dunia dan akhirat kan. Saya bilang pada dasarnya orang tuh nggak akan pernah bisa balance antara dunia sama akhirat. Dia harus muyul pada sesuatu. Ya, entah dia milik dunia atau milik akhirat. Nggak ada orang yang bisa balance. Saya harus seperti ini. Ini kata dalam sebuah kitab jelasan seperti ini. Bagaimana cara mengetahui bahwa kita lebih cenderung orientasi kita kepada dunia ini untuk mencari tahu kita soleh apa enggak ya? Ada barometernya. Barometer sebelum kata para ulama. Barometernya adalah ketika ada dua orang, ketika ada dua orang yang datang mengetuk pintu rumah kita, orang pertama datang mengetuk pintu rumah kita untuk meminta kita sesuatu, kita kasih kepada dia. Itu pintu. Orang kedua datang mengetuk pintu rumah kita untuk ngasih kita hadiah sesuatu, ngasih apapun, ngasih hadiah. Pergi tutup pintu rumah kita. Di antara kedua orang ini, mana yang bikin kita bahagia? Yang minta. Betul. Kalau misalnya kalau misalnya kita memberikan hadiah kepada orang pertama, membuat kita bahagia, lebih bahagia ketimbang orang ketika kita menerima hadiah, maka berarti orientasi kita, hati kita bersih, orientasi kita adalah akhirat. Tapi apabila sebaliknya, kalau misalnya mendapatkan sesuatu, menerima, lebih menyenangkan ketimbang memberi, maka hati kita lebih cenderung kepada dunia. Ini serius kan? Iya serius. Jadi ini kata para ulama, bagaimana cara barometer kita untuk mengetahui hati kita itu menuju kemana? Ya. Itu bener kan? Tapi Kak, Iya benar. Makanya diem kita pernah. Berarti kalau ibu-ibu rata-rata gitu Kak. Berarti ibu-ibu itu ibu-ibu di rumah akhirat ya. Iya orang ngasih dulu, bawahnya kayaknya ngasih dia. Bawahnya ngasih semua, itu semuanya dikasih. Itu dengan Yang bapak biasanya yang memikirkan Yang mikir mikir, kali. alhamdulillah ya. Itu normal di situ, itu hal normal. Makanya saya bilang tidak ada orang yang betul-betul bisa membalance antara dunia itu nggak bisa. Kita hanya nggak ada zona abu-abu. Anda hanya bisa memilih hitam atau putih, memilih dunia atau akhirat. Nggak bisa tuh kita milih dua-duanya. Jadi balance tuh nggak ada balance. Kan orang sering bikin seminar bagaimana cara kita menyeimbangkan dunia. Nggak bisa. Orang hanya bisa memilih Anda milih Allah atau dunia. Udah itu doang. Saya memberi dan menerima itu. Betul. Ya keluar dia. Pernah berantem sampai ini dia sampai masuk dia keluar. masuk ini dia ribut bisa mencampur itu dulunya. Iya, kecampur tidak. Bisa semua apa yang Ditantang dia ditantang. kayaknya itu kali nantangin kali Merasa duluan. menantang. Makanya tertantang. Jadi nggak apa. Ya, pernah dirawat 9 hari soalnya sampai rumah sampai sepsis saya. Jadi dulu dia. Gitu kan? Jadi nggak kedengeran. Kalau nggak tega udah gini aja udah. Saya pernah ngeliat kucing kayak gini yang berantem. Dia masalah. Ya betul. Itu kucing yang di loket yang ada kucing yang bagus banget bulunya putih, bagus banget. Itu sampai rontok bulunya semua. Nggak mati, cuma luka-luka. Terus 9 hari dirawat di rumah. Oh, coklat nih. Kasian banget. Oke Kak. Apa? Itu untuk Indonesia. Jadi suami dan itu dijadikan Allah satu rumah jadi rumah tangga itu karena itu Kak. Iya. Jadi di antara Kecenderungannya soalnya beda dari serius ya sih Kak. Saya memperhatikan ya karena sebagai laki-laki. sebenarnya di antara Awalnya digeneralisir kan ya. Tapi sebenarnya enggak juga sih Kak. Bukan maksudnya Awal-awal iya memang suami itu bertolak belakang banget ya. tapi kan soal memberi dan menerima pada akhirnya karena Iya. beliau yang mencari nafkah gitu kan. Kita kan menghabiskannya. jadi itu betul. Jadi gini, karena itu ada referensi dulu di zaman Rasulullah. Jadi ketika Nabi itu bilang bahwa saya pengen pulang karena lapar pengen makan, kata Aisyah bilang oke boleh. Pas nyampe rumah kata Rasulullah mana makanannya? Oh tadi ada orang minta saya udah kasih. Jadi Aisyah itu punya sifat yang ngasih tanpa mikir panjang Itu gitu maksudnya. ibu Kak, itu Iya. seriusnya sih gitu ya. Kayaknya bawahnya begitu ya. Dan Rasulullah pun akhirnya membuat apa namanya ya? Bukan. Jadi meridhoi apa yang Aisyah lakukan. Jadi Rasulullah meridhoi Aisyah apa yang Aisyah lakukan justru mensupport itu. Jadi ini kita tahu bahwa justru kalau misalnya ada istri baik suami pelit, saya nggak tahu tuh mereka dapat referensi dari mana maksudnya. Karena emang harusnya tuh seperti itu. Jadi bahkan Rasulullah mencontohkan normalnya seperti itu Aisyah sering memberi,
Nabi nggak tahu apa yang Aisyah beri itu kan, pokoknya apapun yang di rumah tuh Aisyah kasih ada gitu. Ada yang di rumah dikeluarin semua. Enggak, pada akhirnya diridhoi sama suami. Maksudnya tuh ada semacam, kali ya. bukan semacam apa ya, kayak kan ada ego ya kan. Kalau ego itu kan menahan kita untuk iya. itu mempertahankan jadi hidupnya kita sebagai pribadi gitu kan, itu egonya kan itu cuma ego yang laki-laki. Jadi maksudnya ada kayak ada tahanan dulu gitu bapak. Iya, Kalau ibu-ibu mah semua. Ini satu lemari saya kasih semua gitu. Itu hal normal sih. Makanya Itu tinggal baju sobek-sobek aja di rumah. Iya. Terus dia akhirnya nggak bisa punya uang buat salon lagi gitu kan. makanya itu sampai tadi saya menjelaskan menjadi seorang muslim, menjadi seorang yang pribadi soleh yang proper itu seperti didefinisikan oleh para ulama. Jadi kalau kita mau tahu hati kita itu orientasi yang mana, pure-nya itu kemana, maka kita bisa dengan mempertimbangkan hal tadi misalnya. Kayak gitu ya. Oke, balik ke surat Ad-Duha. Jadi ketika Rasulullah SAW itu kemudian wahyu turun, wadduha wal laili idza saja. Nah, ketika waktu duha ini adalah waktu terbaik. Dan memang saat ketika Allah itu memberikan karunia-Nya, memberikan ganjaran yang berlipat ganda, justru selalu bertabrakan dengan hal-hal yang merepot, yang dimana dunia lagi merepotkan kita. Sementara seperti waktu duha, jadi orang lagi OTW segala macam ke kantor, orang lagi beres-beres, lagi masak, lagi nyuci, adalah waktu di mana itu waktu pentingnya. Sama seperti 10 malam terakhir, 10 hari terakhir Ramadan. Lagi waktu-waktu pentingnya justru orang lagi sibuk-sibuknya. Emang seperti itu sunnatullahnya. Iya, pagi-pagi kan anak pas berangkat sekolah, jadi kosong ya Pak. Iya, atau bahkan sama seperti waktu terbaik malam hari. Waktu terbaik malam kan waktu yang mulai kan waktu sepertiga malam maksudnya. Sepertiga malamnya kita diberikan, Allah tuh memberikan kita waktu untuk istirahat. Waktu istirahat kan. Cuman emang Allah justru memberikan waktu terbaik ada di situ. Kita boleh tidur, cuman Allah ya nggak apa-apa tidur. Cuma saya kasih waktu terbaik di sini. Anda pilih mau ambil apa enggak. Gitu kan maksudnya. Jadi di situ justru Allah untuk melatih agar supaya manusia itu jangan terlalu ngoyo sama dunia maksudnya. Maksudnya itu jangan terlalu mencintai hubban jama gitu. Jadi Allah ngasih kita tuh justru dari sini Allah tuh melatih kita untuk terbiasa memilih, memprioritaskan mana. Jadi sejak awal kita udah tahu waktu duha, kita tahu waktu duha, kita sholat dulu baru kita melaksanakan aktivitas. Jadi kita bisa tahu nih prioritasnya mana. Nah seperti itu cara Allah melatih manusia hamba-hambanya. Nah di surat ayat selanjutnya Allah bilang walaili idza saja, dan waktu malam ketika tenang, ketika hening, kan? Ketika ya, malam ketika lihat sunyi. Saja dalam bahasa Arab itu tuh artinya sukun, silent, keheningan, berdiam atau hening, itu artinya saja. Bahkan orang-orang Arab tuh biasa menggunakan syairnya untuk menggambarkan diamnya mayat itu sebagai saja itu artinya diam. Jadi Allah ingin menggambarkan kepada Rasulullah SAW bahwa waktu duha diawali dengan waktu duha, kemudian dilanjutkan dengan waktu malam. Allah pengen bilang bahwa waktu duha tadi kan waktu di mana matahari lagi bagus-bagusnya, matahari lagi bagusnya, terus waktu terik. Makanya kalau saya lihat tuh biasa di kampung-kampung tuh anak-anak tuh sering dijemur, anak bayi tuh dijemur pada waktu duha itu. Nggak mungkin jam 11 ke atas dijemur, nggak mungkin. Justru dijemur ketika waktu duha itu. Maksudnya bahkan kita tahu Allah bersumpah waktu duha itu bukan sesuatu yang main-main. Maksudnya bahkan kita tahu bahwa itu pun baik untuk kesehatan kita, betul ya. Jadi secara fisik itu bagus, secara rohi juga bagus. Makanya Allah bersumpah di situ demi waktu duha. Waktu yang terbaik ketika saya waktu duha. Allah pilih waktu duha, terus waktu malam. Allah ingin bilang ke Rasulullah pertama bahwa wahai Muhammad, setiap Allah itu menciptakan sesuatu bersama-sama. Ada siang, ada malam. Ketika engkau merasa sedang terpuruk, tahu bahwa nanti akan ada matahari, akan ada mentari indah seperti waktu duha ketika menyinari kalian yang sejuk-sejuknya itu. Waktu di mana waktu duha itu kan disebut sejuk itu karena kita bisa merasakan nikmatnya sinar matahari di tengah kedinginan malam. Jadi dinginnya malam tuh
masih ada bekas-bekasnya, tapi kita juga bisa merasakan